Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya April Barago dengan NIM 2323101007 dari Fakultas Keperawatan. Kenalkan, nama saya adalah Kristiani dengan NIM 231910501052 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Hai, perkenalkan, nama saya Angel Francisca dengan NIM 22080 dari Fakultas Kedokteran Gigi. Perkenalkan, nama saya Siti Kareta Galingging. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika, dengan NIM 231810101030. Perkenalkan, nama aku Gloria Rasaunika Arif dengan NIM 232310101140 dari Prodi Ilmu Keperawatan. Halo semuanya, shalom. Sebelumnya, kita di video ini mau ngapain sih? Oke, di sini kita akan membahas topik yang cukup menarik. Kita akan membahas mengenai topik etika Kristen. Nah, kalian tahu kan kita sebagai umat Kristen memiliki etika yang harus dilakukan sebagai orang percaya selama kita hidup. Secara harfiah, etika Kristen itu merupakan perilaku hidup orang Kristen yang mengacu pada kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab sebagai pegangan hidup. Alkitab menunjukkan bahwa keberhasilan manusia diukur dari takut akan Tuhan. Hidup beretika membuat kita mengerti bagaimana kita menyikapi atau bertanggung jawab pada setiap tindakan yang kita lakukan, dan etika Kristen memiliki moral yang berasal dari Tuhan. Tuhan ingin kita hidup sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Topik hari ini adalah pandangan etika Kristen mengenai child free. Kalian mungkin masih tabu atau bahkan belum mendengar istilah child free. Nah, child free sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti bebas anak. Secara garis besar, child free adalah gaya hidup pasangan yang telah menikah, tetapi mereka memutuskan untuk secara sadar untuk tidak memiliki anak. Child free di Indonesia tergolong fenomena baru yang banyak diterapkan pada keluarga yang hidup di perkotaan. Topik child free menarik untuk dibahas karena beberapa alasan. Konsep child free tergolong baru di Indonesia dan menjadi topik hangat karena banyak pasangan muda mulai terpengaruh dengan konsep ini. Sedangkan di Indonesia masih menganut budaya ketimuran yang meyakini bahwa setelah menikah harus memiliki anak. Menurut pandangan Kristen, child free adalah keputusan yang kurang tepat karena Tuhan ingin kita untuk memiliki keturunan. Kecuali jika kita memang tidak bisa memiliki anak atau yang disebut mandul, tidak ada larangan khusus dari HAM atau Undang-Undang Dasar. Menurut HAM, setiap individu dan pasangan yang memutuskan untuk memilih child free bebas tidak bertentangan dengan HAM karena setiap individu atau setiap pasangan bebas menentukan pilihan. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tidak terdapat aturan khusus mengenai larangan child free. Beberapa alasan pasangan memilih untuk child free. Yang pertama adalah situasi pasangan dan ketidakstabilan. Hal ini berarti pasangan belum memiliki alasan yang kuat mengapa mereka harus memiliki anak. Selain itu, beberapa pasangan juga berpikiran bahwa kebahagiaan sebuah keluarga tidak diukur dari memiliki seorang anak. Selain itu, beberapa pasangan juga masih ingin fokus kepada diri sendiri untuk melakukan pengembangan dan perbaikan-perbaikan dari dalam diri. Selanjutnya dikutip dari buku Tunggono tahun 2020, yaitu adanya gangguan kejiwaan. Seseorang bisa merasa takut atau cemas yang berlebihan ketika akan hamil, melahirkan, atau merawat seorang anak. Beberapa orang juga berpikir bahwa mereka kelak nantinya takut untuk menjadi orang tua yang buruk bagi anaknya. Alasan selanjutnya adalah karena adanya populasi manusia yang sudah sangat banyak. Menurut Worldmatters, pada 28 Juli tahun 2023 tercatat ada 8,05 miliar manusia, dan Indonesia menduduki peringkat 4 tertinggi. Selanjutnya, sebagai akibat populasi manusia yang sangat banyak dan tingkat kesejahteraan sosial yang rendah,
Beberapa pasangan yang sudah siap memiliki anak biasanya lebih memilih untuk adopsi karena mereka berpikiran bahwa banyak anak-anak yang tidak terurus, sehingga mereka lebih memilih untuk mengambil anak-anak tersebut daripada membuat keturunan baru. Pro dalam child free. Yang pertama, kita punya waktu untuk fokus pada pengembangan diri sendiri. Dengan memutuskan untuk child free, kita bisa berfokus untuk lebih banyak merawat diri dan fokus pada kepentingan diri sendiri. Dan yang kedua adalah kita dapat mendedikasikan waktu untuk karir. Kita bisa mengembangkan karir kita dan mengejar karir kita sejauh yang kita mau, setinggi yang kita inginkan, tanpa memikirkan hal-hal yang lain termasuk mengurus dan merawat anak. Dan yang ketiga, tidak ada beban untuk mengasuh dan merawat anak. Jadi kita tidak punya pikiran untuk bagaimana kondisi anak di rumah dan lain sebagainya. Kontra dalam child free. Yang pertama, merasa kesepian di masa tua. Untuk seseorang yang memutuskan untuk child free, hal ini tentunya akan dialaminya pada masa tua nanti. Karena kita bisa melihat di saat masa-masa tua banyak teman-teman yang berkumpul dengan cucu dan anak mereka tidak bisa melakukan hal yang sama dengan mereka karena keputusan kita untuk memilih child free. Dan yang kedua adalah kehilangan kesempatan menjadi orang tua. Menjadi orang tua adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan menjadi orang tua memang bukanlah hal yang mudah. Perlu belajar seumur hidup untuk mendapatkan gelar tersebut. Namun ketika memilih child free, kita kehilangan kesempatan tersebut. Kita tidak bisa merasakan bagaimana menjadi ayah atau bagaimana menjadi ibu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tekanan lingkungan. Maksud dari tekanan lingkungan ini adalah tentang pengaruh omongan orang sekitar yang cenderung menghina dan merendahkan keputusan child free yang sudah kita buat. Padahal untuk mengambil keputusan child free itu bukanlah hal yang mudah, perlu banyak pertimbangan dan perlu banyak diskusi dalam mengambil keputusan tersebut. Pandangan Alkitab tentang child free. Moralitas Alkitab. Alkitab juga mengajarkan prinsip yang sama. Apa yang boleh dilakukan bisa menjadi tidak boleh dilakukan jika tindakan itu tidak membawa manfaat positif bagi orang lain maupun tindakan itu memperbudak diri sendiri. 1 Korintus 6 ayat 13. Moralitas Alkitab mencakup tanggung jawab terhadap orang lain. Alkitab menyediakan perspektif yang berbeda. Anak-anak adalah karunia yang indah dari Allah. Mazmur 127 ayat 3. Bisa memiliki keturunan merupakan salah satu berkat Tuhan. Kejadian 1 ayat 28. Pernikahan merupakan sarana untuk menghasilkan keturunan-keturunan. Markus 2 ayat 15. Pendeknya, memiliki anak merupakan hal yang baik dari Tuhan jika memungkinkan dan diberi kemampuan oleh Tuhan. Mengapa orang-orang tersebut tidak mengambil itu? Bukankah setiap orang ingin mempunyai keturunan? Ada banyak pasangan menikah yang justru masih tinggal bersama orang tua atau mertua, sehingga memutuskan untuk child free yang memerlukan masukan atau pertimbangan dari keluarga. Jadi, alangkah baiknya jika keputusan ini disampaikan betul dengan orang tua yang disertai dengan alasan yang menyadarinya. Tuhan memberikan manusia mandat untuk bermodifikasi atau bertambah banyak dan memenuhi bumi dengan cara apa? Menikah dan melahirkan anak. Lalu, apakah semua pasangan menikah diharuskan untuk memiliki anak? Belum tentu, karena juga diantaranya menuju cukup lama untuk mendapatkan anak, tetapi belum juga mendapatkannya. Di sisi lain, ada pasangan yang memang sudah berencana untuk tidak punya anak sejak awal pernikahan. Melalui beberapa kasus, jika hal itu memang kasus, diambil karena masalah medis atau internal yang cukup serius. Tentu hal itu sah-sah saja, tapi tidak terjadi masalah jika pilihan tersebut diambil hanya karena keinginan semata. Dalam artian, pasangan tidak ingin ribet mengurus anak, takut jadi beban, cemas dengan masa depan keuangan keluarga. Jadi bagi pasangan yang sedang mempertimbangkan untuk memiliki tidak punya anak atau child free, ada 4 hal yang harus dipahami. Yang pertama, anak adalah hadiah yang paling berharga dari Tuhan. Yang kedua, menjadi keluarga berarti akan terus berjuang. Ketiga, tujuan hidup bukanlah untuk menghindari penderitaan. Keempat, kita tidak bisa memprediksi bagaimana masa depan anak kelak nantinya.
Demikian video saya, Shalom.